Semangat kaum wanita dalam memperjuangkan agama. Apabila kaum wanita muslimah senang mengerjakan amalan-amalan agama, maka akan berpengaruh kepada anak-anak mereka. Sayangnya pada zaman ini anak-anak telah dididik dalam lingkungan yang jauh dari suasana agama, sehingga anak-anak sulit untuk mengamalkan agama. Paling tidak mereka lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika pada permulaan hidup mereka seperti ini, maka setelah dewasa pun keadaan mereka akan seperti ini juga. Kisah tentang tasbih Fatimah radhiyallahu anha. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib anhu bertanya kepada murid-muridnya, "Maukah kalian aku ceritakan tentang Fatimah radhiyallahu anha, orang yang paling dicintai di antara putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Serta murid-muridnya menjawab, "Tentu, kami ingin sekali." Kemudian Ali bin Abi Thalib anhu bercerita, Fatimah sering menggiling gandum dengan tangannya sendiri, sehingga menimbulkan bintik-bintik hitam yang menebal pada kedua telapak tangannya. Dia sendiri yang mengangkut air ke rumahnya dalam sebuah kantung kulit yang menyebabkan luka-luka di atas dadanya. Kemudian ia membersihkan rumahnya seorang diri, menyebabkan pakaiannya menjadi kotor. Pada suatu hari datanglah beberapa orang hamba saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berkata, "Pergilah engkau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mintalah seorang pembantu untuk meringankan pekerjaan rumahmu." Kemudian ia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat itu banyak orang yang menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malu untuk menyampaikan maksudnya, ia pun kembali ke rumah. Pada hari berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami dan bertanya, "Wahai Fatimah, ada maksud apa engkau datang ke rumahku kemarin?" Fatimah radhiyallahu tidak menjawab karena malu. Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, dia menggiling gandum setiap hari yang menimbulkan bintik-bintik hitam pada tangannya. Dia mengangkat air setiap hari sehingga menyebabkan luka-luka di atas dadanya. Dan setiap hari dia membersihkan rumahnya sehingga pakaiannya menjadi kotor." Kemudian aku menceritakan tentang beberapa orang hamba sahaya yang engkau dapatkan kemarin, dan menyuruh Fatimah datang kepada engkau untuk meminta seorang pembantu. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah. Tetaplah menyempurnakan kewajibanmu kepada Allah dan kerjakanlah pekerjaan rumah tanggamu. Kemudian apabila engkau akan tidur, ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini lebih baik bagimu daripada seorang pembantu." Setelah mendengar nasihat itu, Fatimah radhiyallahu berkata, "Aku ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya." Hikmah dari kisah di atas. Inilah kisah kehidupan putri Rasulullah SAW, Nabi yang paling mulia di antara para nabi. Sedangkan kita pada zaman sekarang, jangankan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan pribadi pun harus dibantu oleh orang lain. Misalnya menyapu, mengepel, membersihkan WC, dan lain-lain. Menurut hadis ini, sebelum tidur hendaklah membaca zikir tersebut di atas. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW menasihati Fatimah agar setiap selesai sholat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali,
dan Allahu Akbar 33 kali, ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.